Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini pembahasan kita tentang materi-materi fikih akan mencoba membicarakan mengenai hukum pidana Islam atau fikih jinayah. Bentuk syariat ini merupakan aturan-aturan yang tidak hanya mencantumkan ancaman akhirat ketika dilanggar, tetapi juga aturan-aturan yang disertai dengan ancaman duniawi apabila ada ketentuan-ketentuan Allah yang tidak diindahkan oleh manusia. Jadi fikih jinayah adalah aturan-aturan yang memuat ketentuan-ketentuan yang memiliki akibat baik di dunia maupun di akhirat. Ada dua unsur yang terkait dengan fikih jinayah atau yang menjadi perbincangan di dalam hukum pidana Islam ini. Yang pertama perbuatan melanggar hukum dan yang kedua adalah ancaman hukuman. Jadi jelasnya adalah fikih jinayah merupakan balasan yang berbentuk ancaman yang jenisnya ditentukan oleh syara untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah demi terwujudnya kemaslahatan. Jenis-jenis hukuman yang dimaksud atau uqubah dalam slide tadi ada qisas, diyat, had, dan ta'jir. Qisas adalah hukuman yang berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa atau anggota tubuh atau penganiayaan. Qisas ini merupakan bentuk hukuman yang berkategori hakul adami. Maksudnya ada pemberian hak kepada pihak korban ketika seseorang melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarganya atau pelukaan terhadap anggota tubuhnya. Hak di sini adalah hak untuk memaafkan ataupun hak untuk mengajukan tebusan berupa harta. Jadi qisas sendiri merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang seimbang, yaitu sebuah perbuatan kejahatan maka kemudian pelakunya ditindak dengan tindakan yang serupa. Misalnya pembunuh dibunuh lagi atau yang melakukan penganiayaan kemudian dilukai lagi atau dianiaya lagi. Namun dengan catatan bahwa penegakan hukum ini tetap diserahkan kepada ulil amri atau penetapan hukum tetap diserahkan kepada pengadilan seperti itu. Sekalipun ada hakul adami di sini. Dan yang kedua yaitu diyat berupa sejumlah harta tertentu atau tebusan yang diberikan oleh pelaku kejahatan baik terhadap jiwa maupun terhadap tubuh kepada pihak korban atau keluarganya. Sehingga seseorang yang misalnya anggota keluarganya dibunuh, maka pembunuh kemudian dihukum untuk membayar sejumlah harta tertentu dan harta itu dibayarkan kepada keluarga korban. Itu yang dimaksud dengan diyat. Ini yang kemudian dikatakan sebagai hakul adami. Jadi ada untuk kejahatan pembunuhan maupun penganiayaan ada pemberian hak kepada keluarga korban untuk tetap menghukum penjahat atau pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun kemudian untuk meminta tebusan atau bahkan memaafkan kesalahan dari pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Ini ayat-ayat terkait dengan pembunuhan dan penganiayaan. Lalu bentuk hukum atau jenis hukuman dalam pidana Islam yang kedua adalah had atau hudud atau hukuman-hukuman yang telah ditetapkan secara pasti baik bentuk kejahatannya maupun ancaman hukumannya. Dan ini yang populer di kalangan kita, misalnya pencuri dihukum potong tangan, melakukan perzinahan dirajam, orang yang murtad kemudian dibunuh dan lain sebagainya, itu merupakan hukuman yang berkategori had atau hudud, yaitu kejahatan yang diancam dengan
hukuman yang sudah dipastikan di dalam syara. Kejahatan-kejahatan tersebut atau kejahatan-kejahatan yang telah ditentukan, baik bentuk kejahatannya maupun hukumannya adalah zina, pencemaran nama baik, mabuk-mabukan, pencurian, mengganggu stabilitas negara, dan lain sebagainya. Zina misalnya dihukum dengan hukuman rajam, lalu mabuk-mabukan dihukum dengan dicambuk, sebagaimana yang tersurat di dalam hadis Rasulullah. Yang melakukan pemberontakan dibunuh, yang melakukan tindakan murtad dibunuh, pencuri dipotong tangan, dan lain sebagainya. Itu yang tercantum di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis. Sementara jenis hukuman yang ketiga adalah ta'jir, yaitu hukuman yang baik jenis-jenis kejahatannya maupun tindakan-tindakan pemidanaannya itu diserahkan kepada pemerintah, yaitu penentuan bentuk dan kadar ta'jir diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Kejahatan-kejahatannya pun diserahkan kepada apa yang menurut pandangan dari penguasa merupakan tindakan kejahatan. Ta'jir adalah jenis-jenis hukuman yang belum tentu kemudian bobotnya lebih ringan daripada had. Bisa jadi ta'jir itu lebih berat, atau bahkan bisa jadi sebuah kejahatan yang misalnya ada di dalam kategori had, tapi kemudian karena merupakan kejahatan yang berdampak sangat luas, bisa jadi kemudian pemerintah menambahkan kepada hukuman-hukuman seperti itu bentuk-bentuk tindakan pemidanaannya. Dan itu yang disebut dengan ta'jir, yaitu suatu hukuman yang bersifat mendidik terhadap pelanggaran yang tidak diancam dengan had maupun kifarah. Adapun tujuan dan fungsi pemidanaan di dalam Islam, tujuannya ada yang merupakan tujuan relatif maupun tujuan absolut. Tujuan relatif adalah untuk memberi rasa sakit kepada pelaku tindak pidana, sehingga ia merasa jera, dan orang lain yang melihat apa yang diperbuat dan apa yang kemudian didapatkannya tidak mengikuti perbuatannya itu. Itu tujuan relatif. Ada tujuan absolut, yaitu untuk melindungi kemaslahatan umum. Jadi adanya hukuman-hukuman yang bersifat duniawi dimaksudkan agar terjaganya kemaslahatan umum atau kemaslahatan manusia secara bersama-sama. Kemudian dilihat dari fungsinya, pemidanaan pun dibagi ke dalam dua fungsi. Pertama fungsi zawajir, yang kedua fungsi jawabir. Fungsi jawazir adalah pemidanaan yang dimaksudkan untuk menyadarkan pelaku, sehingga ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan hukuman-hukuman yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan itu menjadi pelajaran bagi orang-orang sehingga tidak berani melakukan tindakan kejahatan yang serupa. Adapun jawabir atau fungsi pemaksaan, bahwa pemidanaan berfungsi untuk menyelamatkan pelaku kejahatan dari siksa di akhirat. Jadi ada sebuah pandangan bahwa ketika seorang penjahat atau seorang pelaku kejahatan sudah dihukum di dunia atas tindakan-tindakan kejahatannya, maka di akhirat ia dimaafkan dari dosa-dosa atau dari kesalahan-kesalahan tindakan-tindakannya tersebut. Itu fungsi jawabir. Terkait dengan anggapan bahwa hukum pidana atau fikih jinayah ini terkadang dimaknai sebagai indikator atau barometer oleh sebagian orang bahwa ketika sebuah negara atau wilayah menerapkan hukum jinayah sesuai dengan bunyi nas atau sesuai dengan teks Al-Quran dan hadis, maka negara tersebut dikatakan sebagai negara Islam atau masyarakat Muslim karena mereka menerapkan hukum Islam.
Namun demikian, ketika kita mencoba untuk menelaah, katakanlah, negara mana yang kemudian menerapkan bentuk-bentuk hukuman secara tekstual itu secara utuh, maka mungkin kita hanya akan mendapatkan hitungan negara atau wilayah dalam hitungan yang tidak sampai menghabiskan jari tangan yang 10 ini, karena tidak tidak banyak kemudian negara yang menerapkan bentuk hukuman secara tekstual terkait dengan fikih jinayah ini. Sekalipun negara-negara yang dimaksud bisa jadi mayoritas penduduknya Islam seperti halnya Indonesia, atau misalnya negara-negara yang mendasarkan kepada Islam, atau misalnya berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah misalnya seperti itu. Nah, terkait dengan ini atau fenomena atau problematika yang diungkapkan seperti tadi itu karena dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli hukum Islam atau fuqaha. Perbedaan itu diawali dengan adanya perbedaan epistemologi atau sudut pandang atau cara untuk menalar teks Al-Quran maupun Sunnah yang terkait dengan ayat-ayat atau hadis-hadis terkait dengan pemidanaan. Ada kelompok ulama yang dikategorikan tekstual teosentris. Mereka beranggapan bahwa teks Al-Quran dan Sunnah merupakan pijakan utama dalam justifikasi atau dalam menghukumi sebuah perbuatan. Sehingga teks-teks yang jelas dan rinci dalam bidang hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah, termasuk bidang-bidang yang terkait dengan fikih jinayah, itu harus diterima apa adanya tanpa memerlukan penafsiran ulang. Sehingga ketika pencuri dikatakan asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma, pencuri baik laki-laki maupun perempuan potonglah kedua tangannya, maka ayat-ayat tersebut harus diterapkan apa adanya. Atau pemahaman seperti ini juga disebut sebagai pemahaman ta'abudi, bahwa ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang tidak bisa diintervensi lagi dengan kemampuan akal manusia. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok legal teoris, yaitu para ulama yang mencoba untuk mengembangkan teori-teori di dalam masalah hukum, termasuk dalam hal ini adalah masalah hukum pidana. Mereka merupakan kelompok-kelompok yang menggunakan pendekatan nalar dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga ayat-ayat yang tadi dikatakan sebagai ayat-ayat yang ta'abudi oleh kelompok tekstual teorisentris, bagi kalangan legal teoris itu dikatakan sebagai ayat-ayat yang ta'akuli, masih bisa direinterpretasi, masih bisa ditafsir ulang, sehingga kemudian mereka mencoba membuka kembali pintu ijtihad selebar-lebarnya untuk hal-hal yang seperti ini. Mereka lebih mengedepankan peran akal dan memberikan porsi utama dalam menjawab realitas perubahan sosial. Di antara para legal teoris yang kemudian dikenal teori-teori tentang hukum pemidanaannya, ada Fajrul Rahman yang terkenal dengan kritik historisnya atau double movement, kemudian teori dekonstruksi syariah yang dikembangkan oleh An-Naim, dan teori Zawajir yang dikembangkan oleh Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein ini salah satu ulama yang ada di Indonesia, dan pendapat-pendapatnya juga terkait dengan apa yang merupakan isu-isu yang terkait dengan penerapan hukum pidana di Indonesia. Teori double movement lebih menitik beratkan kepada mengkritik sisi-sisi historis dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian teori dekonstruksi syariah yang dikembangkan oleh An-Naim itu merupakan pengembangan dari teori nasikh, dan apa yang diungkapkan oleh Ibrahim Hussein merupakan penekanan kepada aspek zawajir di dalam menetapkan tujuan pensyariatan. Fajrul Rahman dengan metode kritik sejarahnya
menerapkan 3 langkah di dalam memahami ayat-ayat yang terkait dengan syariat. Pertama, pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Quran. Kemudian yang kedua, membedakan antara ketetapan legal dan sasaran serta tujuan Al-Quran. Bahwa ayat-ayat yang diungkapkan di dalam Al-Quran misalnya terkait dengan tindakan hukum atas kejahatan, itu dibedakan dengan tujuannya apa. Dan yang ketiga adalah memahami dan menerapkan sasaran Al-Quran dengan memperhatikan secara penuh latar belakang sosiologisnya. Pak Jurarahman mencontohkan seperti ini. Misalnya pencurian yang berkembang pada masa jahiliyah bukan semata-mata mencuri harta milik sebagai bagian dari kebutuhan hidup. Tapi masyarakat Arab mengaitkan bahwa harta itu merupakan kehormatan. Sehingga kemudian hukum potong tangan konon sudah dikenal sejak zaman Arab purba. Karena kaitannya bukan sebatas kepada harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah kelompok masyarakat, tapi juga harta benda itu erat kaitannya dengan kehormatan. Sehingga hukuman terhadap pencuri itu sangat berat. Mereka dipotong tangan seperti itu. Dan dengan menemukan makna teks dengan latar belakang sejarah ini, maka ketika memahami dan mencoba untuk menerapkan ayat-ayat tersebut, maka konteks dari sejarahnya juga harus diperhatikan sehingga kemudian dalam penerapannya maka hukuman apa yang sesuai dengan konteks sosial budaya yang berkembang, maka bentuk penghukumannya pun bisa berkembang pula sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, Abdullah Ahmad An-Naim mengatakan bahwa syariat itu bukanlah Islam itu sendiri, tapi ini hanya bagian dari aspek Islam. Jadi Islam itu sangat luas, salah satunya adalah syariat. Syariat adalah interpretasi terhadap teks yang dipahami dalam konteks historis tertentu. Jadi pemahaman syariat itu juga tidak lepas dari konteks historis tertentu. Oleh karenanya, syariat yang telah disusun oleh para fuqaha terdahulu dapat direkonstruksi pada aspek-aspek tertentu. Karena apa yang dikatakan oleh kelompok ta'abudi tadi, atau kelompok yang lebih mengedepankan pemahaman terhadap teks ayat atau tekstual teosentris, itu tidak terlepas dari konteks historis ya, di tempat mereka memahami ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan zaman, maka dan dalam pengembangan nasikh mansuh, maka dekonstruksi syariah menyatakan apa yang ditetapkan oleh ulama terdahulu bisa jadi kemudian bisa diubah dalam konteks sosial yang berbeda, konteks politik, konteks ekonomi, dan lain sebagainya. Itu teori yang dikembangkan oleh Abdullah Ahmad yang disebut dengan dekonstruksi syariah. Jadi membangun kembali pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat dalam hal ini adalah ayat-ayat yang terkait dengan masalah-masalah pemidanaan. Adapun Ibrahim Hussein dengan teori Jawajirnya berpendapat bahwa dengan pendekatan Jawajir, bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan tidak harus sama dengan teks Al-Quran dan hadis. Ia dapat dihukum dengan bentuk apa saja selagi bentuk-bentuk hukuman itu selaras dengan tujuan hukum, yaitu membuat jera pelaku. Dalam hal ini, Ibrahim Hussein lebih menekankan kepada dari dua fungsi pemidanaan tadi, beliau lebih menekankan kepada fungsi jawajir, bukan fungsi jawabir yang lebih dikedepankan, sehingga kemudian dengan penekanan kepada fungsi jawajir ini, maka pelaku kejahatan tidak mesti dihukum sesuai dengan
bentuk-bentuk hukuman yang selaras dengan teks Al-Quran maupun hadis, tapi dapat dihukum dengan bentuk hukuman apa saja sepanjang hukuman-hukuman tersebut selaras dengan tujuan hukum syara itu sendiri. Jadi ketika Allah memberikan hukuman terhadap pencuri, maka apakah yang dituju oleh Allah itu adalah memotong tangan atau membuat pelaku tidak melakukan tindakan pencurian lagi dan membuat orang-orang di sekitarnya jera untuk atau membuat orang-orang di sekitarnya belajar untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Atau misalnya ketika ada pezina kemudian dicambuk atau dirajam, apakah tujuan Allah itu untuk menegakkan moralitas agar ada pergaulan yang terhormat antara laki-laki dan perempuan, atau tujuannya untuk merajam seseorang? Ini yang terkait dengan pendekatan dari aspek tujuan hukum syara. Jadi Ibrahim Hussein dalam hal ini lebih mengedepankan kepada apa yang dituju oleh hukum-hukum itu. Tentunya bukan bentuk-bentuk hukumannya, tapi apa yang menjadi aspek kemaslahatan bersama dari penghukuman terhadap tindakan-tindakan kejahatan itu. Dan ini sebagai contoh dari apa yang tadi merupakan problem di dalam penerapan fikih jinayah itu, bahwa menurut Ibrahim Hussein ketika beliau mencoba mengajukan tentang teori jawajirnya, haruskah penerapan hukum pidana itu sesuai dengan arti literal nas dan dicantumkan secara formal dalam setiap perundang-undangan? Jika memang seperti itu, dapatkah itu kemudian direalisasikan? Karena kemudian ketika diperhatikan, maka negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam saja ternyata selain Arab Saudi, maka ketentuan-ketentuan Islamnya atau ketentuan-ketentuan hukum, terutama hukum pidana dalam hal ini, sulit untuk diterapkan dalam arti literal nas. Penerapan syariat Islam senantiasa ditetapkan berdasarkan pengembangan atau reinterpretasi dari makna-makna yang secara tersurat di dalam nas. Jika hal demikian, apakah kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa hukum Islam itu out of date atau sudah tidak relevan lagi dengan zaman? Nah, ini yang menjadi problem. Di satu sisi Allah telah mengungkapkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya maupun Rasulullah telah mengungkapkan di dalam hadis-hadisnya terkait dengan beragam bentuk kejahatan dan hukumannya secara rinci. Namun di sisi lain, negara-negara modern sulit untuk kemudian menerapkan bentuk-bentuk hukuman pemidanaan sesuai dengan bentuk literal nas. Nah, kesulitan-kesulitan inilah yang kemudian melahirkan teori-teori yang diungkapkan seperti itu tadi. Salah satu contoh teori yang dikembangkan oleh Ibrahim Hussein adalah pertama mencoba untuk, atau pemecahan masalahnya, mencoba untuk mereinterpretasi nas. Jadi penekanannya bukan lagi kepada bentuk teks formalnya, tapi bagaimana apa yang menjadi jiwa dan semangat dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian ayat-ayat yang sebagian ulama menganggapnya sebagai ayat-ayat ta'ambudi, maka mencoba untuk melakukan pendekatan ta'akuli, direinterpretasi, ditafsir ulang. Penafsiran ulang itu adalah mencoba untuk mengembangkan makna. Sejauh makna-makna yang dikembangkan itu masih tercakup di dalam makna teks, maka itu merupakan sebuah kemestian yang rasional, yaitu memahami hukum dengan pendekatan ilmiah rasional. Yang berikutnya, penekanan jawajir seperti tadi. Fungsi pemidanaan tidak dititik beratkan kepada fungsi jawabir, yaitu untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga kemudian dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah, tapi bagaimana kemudian penekanannya itu pada aspek duniawinya dulu, fungsi jawajir,
bagaimana kemudian pelaku itu menjadi jera dengan bentuk hukuman apapun, dan kemudian orang-orang di sekitarnya tidak mengikuti tindakan-tindakan jahatnya. Hal-hal lainnya itu merupakan bagian-bagian dari pemikiran-pemikiran terkait dengan eh, lebih menitik beratkan kepada reinterpretasi, atau misalnya yang diungkapkan dalam bagian akhir, memikirkan hukum qat'i. Jadi eh, dalam artian hukum-hukum yang selama ini diberikan status sebagai hukum-hukum atau ayat-ayat ta'abudi, maka kemudian dicoba untuk dikaji ulang, dicoba untuk diinterpretasi ulang, sehingga kemudian eh, penerapannya tidak dianggap sebagai sesuatu yang ta'abudi, tapi bagaimana kemudian penerapannya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan. Dengan catatan tadi bahwa sepanjang jiwa dan semangat Al-Qur'annya tetap diterapkan, maka bentuk hukuman apapun selagi dapat mencapai tujuan dari pensyariatan, yaitu penekanan kepada jawazir, maka itu dikategorikan sebagai penerapan hukum pidana Islam. Ini bagian dari hal-hal yang berkembang di dalam pemikiran hukum pidana Islam. Jadi sekali lagi bahwa fikih jinayah seringkali atau banyak orang yang menganggap sebagai bagian dari, atau sebagai, bahkan dikatakan sebagai barometer sebuah wilayah, dikatakan sebagai wilayah yang menerapkan hukum Islam atau sebaliknya. Namun ternyata dalam kajian hukum Islam atau perkembangan pemikiran hukum Islamnya ternyata tidak seperti itu. Oleh karenanya kemudian negara-negara seperti negara kita Indonesia dalam penerapan hukum pemidanaannya tidak serta-merta kita kemudian berpandangan bahwa yang diterapkan itu bukan hukum Islam. Karena bisa jadi kemudian apa yang diterapkan di dalam bentuk undang-undang pidana di Indonesia bisa jadi bunyinya memang tidak selaras dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, tapi kemudian ketika semangatnya sama dengan semangat Al-Quran, ketika kemudian jiwanya sama dengan jiwa yang diharapkan oleh syara, maka kita bisa mengatakan bahwa apa yang sudah diterapkan itu merupakan bagian dari hukum Islam. Karena di mana ada kemaslahatan, maka disitulah ada hukum Allah. Begitu kira-kira pemahaman terkait dengan hukum pidana Islam, atau lebih tepatnya pemikiran pemidanaan di dalam Islam yang dapat disajikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.